Yo, welcome home semua. Selamat datang dalam hari kedua dalam puasa kita hari ini. Hari ini aku mau bagikan renungan singkat lagi. Jangan bosan ya ketemu aku, tapi besok-besok pasti ada leaders-leaders lain yang bakal membagikan firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Jadi hari ini aku dapat satu rema dari Tuhan. Satu kata waktu aku saat teduh merenungkan firman Tuhan. Satu kata yang terbesit dalam benak aku adalah know your season, atau mengenali musimmu. Kenalilah musim hidupmu saat ini. Dan aku mau sama-sama kita buka firman Tuhan, karena kita mau semuanya founded in the word, di dalam firman Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1-11. Aku mau challenge kita untuk sambil buka, sambil garis mungkin. Aku akan bacakan untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kita masuk ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi dan untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita sama-sama resapi firman ini. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Aku mau katakan know your season. Waktu aku reflect balik ke 2021, 2020, 2019, what God has done for me is amazing. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanku adalah sangat luar biasa. Bagi gereja kita, bagi komunitas kita, bagi apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi sometimes when seasons end, we do the worst thing possible. Atau bahasa Indonesia itu, ketika musim itu telah berganti, kita melakukan hal yang paling seharusnya tidak boleh kita lakukan, yaitu we do our best to stretch them out. Artinya apa? Waktu aku renungkan di dalam perenungan firman Tuhan, waktu aku saat teduh, Tuhan katakan seringkali kita memaksa season itu harus sama seperti ini. Aku udah mastering season lalu, aku mau season itu sama lagi. Aku tetap mau punya hubungan seperti itu. Aku tetap mau di comfort zoneku. Aku tetap mau melakukan hal-hal yang mungkinnya familiar bagi aku dan gak stretch diriku. Rasanya gampang, lebih segala sesuatu itu familiar dan lebih mudah. Tetapi ketika kita tahu Tuhan memberi peringatan kepada kita yang namanya reset atau know your season. Kita harus reset semuanya ketika musim berganti. Ketika kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan ini rasanya gak, effortnya itu udah bertambah, tapi kenapa hasilnya tidak ada. Kita harus tahu, seringkali kita harus mengenal suara gembala kita, apakah yang ia inginkan dalam hidup ini, di dalam musim ini. Aku mau tanya satu pertanyaan yang orang-orang dunia itu sering bilang, $1 billion question. Sudahkah kita tahu? Sudahkah kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, engkau mau apa di musim ini? What is your goal for the season? What is your plan? What is your heart for this season? Sudahkah kita bertanya dengan sepenuh hati kita? Kalau belum, this is the right time. Ketika kita berpuasa, kita mencari wajah Allah, merendahkan diri kita, kita mencari isi hatinya Tuhan untuk musim ini. Dan aku percaya ketika kita mencari hatinya Tuhan, ketika kita mendapatkan esensi dari musim ini, kita akan berjalan dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kita akan living our best life. Kita akan menghidupi kehidupan kita yang sebenarnya, sesungguhnya dan powerful.
Seringkali ketika suatu musim sudah berlalu dan musim baru itu telah mulai dalam kehidupan kita, kita mencoba sekuat tenaga untuk kembali kepada musim yang sudah pernah kita lewati. Atau kita mulai ada hal-hal yang gak familiar. Aku percaya ikut Roh Kudus dalam mengikut Roh Kudus sebagai guru kita. Setiap musim itu adalah musim yang baru. Bukankah Tuhan sediakan kemuliaan yang baru setiap hari? Bahkan penyertaannya pun selalu baru setiap pagi. Aku mau kita latih hari ini mendengar suara Tuhan setiap hari, mendengar dan tahu. Bukan hanya mendengar, tapi kita tahu dan menangkap isi hati Tuhan dan melakukannya. Aku percaya kalau Tuhan bawa kita ke musim yang baru, kita seharusnya bersyukur. Karena ada another glory, ada greater glory, ada sesuatu yang lebih yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Dan aku tahu mungkin beberapa dari kita belum bisa move on dengan hal-hal yang telah terjadi, yang sudah terjadi. Kita belum bisa move on dengan hal-hal yang mungkin hilang dalam kehidupan kita, atau hal-hal yang mungkin tiba-tiba lenyap dalam hidup kita, atau hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita discourage. Tapi aku mau katakan know your season. Ada 3 poin dari membaca kitab pengkhotbah ini. Aku mau sama-sama tekankan. Yang pertama, tadi aku udah bilang, seringkali kita begitu mempertahankan hal-hal yang sudah kita pernah lakukan dan alami, dan kita mengandalkan kekuatan dan pengalaman kita. Jadi poin yang pertama itu, andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan dan kekuatannya. Rely on His strength. Jangan bergantung pada kekuatan manusia, kekuatan yang kita bisa kendalikan. Kalau kita setiap kali kita hanya melakukan sesuatu yang kita bisa kendalikan, berarti kita ada di comfort zone. Bahkan tanpa kita harus ngomong tentang firman Tuhan pun, orang dunia pun bilang ketika kita di comfort zone, kita akan menjadi pribadi yang kerdil atau bantet. Kita akan segitu-segitu aja, kita gak akan mengalami stretching demi stretching. Bersyukurlah kepada Tuhan ketika Tuhan izinkan kita mendekat. Ketika Tuhan izinkan kita mendekat melalui apa? Setiap masalah, mungkin setiap discomfort yang terjadi dalam kehidupan kita. Tahukah kita, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan dan juga membawa kita lebih dekat kepada Bapa kita. Praise the Lord. Poin yang kedua, kosongkan bejana hatimu, biarkan roh Tuhan itu mengisi bejana hati kita. Kalau aku mau katakan seperti ini, kalau kita belum riset dan kita know our season, bagaimana kita mau biarkan Tuhan bekerja? Ketika kita maunya segala sesuatu itu mudah, kalau kita mau segala sesuatu itu instan, kalau kita mau segala sesuatu itu in our control, artinya God is out of control. Artinya ketika kita mau segala sesuatu in control, artinya kita gak mau biarkan Tuhan terlibat dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. When everything is out of control, then we will know He is in control. Ketika kita tahu segala sesuatu itu di luar kendali, kita tahu Tuhan kita terkendali. Tapi kalau kita tahu semuanya terkendali, kita cenderung untuk tidak melibatkan Tuhan dalamnya. Dan aku percaya ketika kita mengosongkan bejana hati kita, poin yang kedua, aku percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam hati kita. Kita akan mengenal Tuhan lebih lagi, dan kita akan masuk pada kemuliaan yang lebih baru, dalam pengurapan dan keintiman yang lebih baru, yang lebih dalam lagi. Poin yang ketiga, setiap musim itu diizinkan Tuhan terjadi to make us stronger, untuk membuat kita lebih baik lagi, dan rancangannya itu selalu damai sejahtera dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berpegang pada janji-janji Tuhan, even sekalipun padang gurun itu terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun comfort zone kita itu seperti diombang-ambingkan sama Tuhan, kita harus keluar dari sarang kita. Percayalah bahwa setiap hal itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang hidup sesuai dengan panggilannya. Dan aku percaya lewat renungan hari ini, I wanna encourage you guys, welcome to the new season with Him. And I believe He is still the same. Jesus still the same, even though the season may change. Mungkin musim itu silih berganti, tapi Dia tetap setia, Dia tetap ada, dan Dia tetap selalu bersama dengan kita, beserta kita. Namanya ialah Immanuel. Aku mau sama-sama challenge kita semua, know your season. Ini satu kata yang harus kita uji dalam hati kita, harus kita kumandangkan dalam telinga rohani kita maupun hati kita yang terdalam. Know your season, atau ketahuilah season kita ini sama Tuhan tuh gimana sih? What is His plan? What is His guidance? What is His heart for the day? Terima kasih telah mendengarkan. Aku berharap Tuhan sendiri mereveal dirinya, menyatakan dirinya kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, biar Engkau
Urapi setiap telinga untuk mendengar firman-Mu. Aku berdoa Tuhan for a greater encounter, greater revelation of you. Dan aku berdoa mereka boleh mengalami firman-Mu lebih dalam lagi. Bukan sekedar teori, tapi mengalami kuasa dan perubahan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.